Assalamualaikum Sobat Islam Trending, semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini kita akan menceritakan kisah tentang Abu Nawas. Raja minta mahkota dari surga pada hari itu. Tidak seperti biasanya Baginda Raja tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa diketahui oleh siapapun, termasuk istri dan anaknya. Raja pun akhirnya keluar istana dengan berpakaian ala kadarnya layaknya seorang dari rakyat jelata. Nah, dalam perjalanan tersebut, beliau melihat kerumunan orang yang sedang mendengarkan ceramah. Setelah Baginda mendekat, benar juga perkiraannya kalau ada seorang ulama sedang menyampaikan petuah mengenai alam barzah. Tanpa disadari siapapun, tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ. Orang tersebut langsung melontar pertanyaan kepada sang ulama, "Kami telah menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya. Akan tetapi kami tiada mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" Ulama itu berpikir sejenak kemudian berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan menggunakan panca indera yang lain. Ingatkan kamu dengan orang yang sedang tidur, dia kadang kala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan lain sebagainya. La juga merasakan sakit dan takut dan keringat pun bercucuran. La merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di sebelahnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata untuk melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" Baginda Raja tertegun dengan penjelasan ulama itu. Ulama itu melanjutkan kuliahnya dengan alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya dan tak ada yang lebih indah barang-barang di surga karena barangnya terbuat dari cahaya. Saking indahnya maka satu mahkota jauh lebih baik dari dunia dan isinya. Baginda Raja terkesan, dan beliau pulang kembali ke istana karena sudah tidak sabar lagi untuk menguji kemampuan Abu Nawas. Abu Nawas pun dipanggil menghadap. "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga kemudian bawakan aku sebuah mahkota dari surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup Abu Nawas?" "Sanggup Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Tetapi Baginda harus menyanggupi pula salah satu syarat yang akan hamba ajukan," pinta Abu Nawas. "Sebutkan syarat itu," kata Baginda. "Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya," kata Abu Nawas. "Pintu apa?" tanya Baginda. "Pintu alam akhirat," jawab Abu Nawas. "Apa itu?" tanya Baginda lagi. "Kiamat, wahai Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambilkan sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas tersebut, Raja terdiam, dan di sela-sela kebingungan Baginda Raja Harun al-Rasyid tersebut, Abu Nawas bertanya lagi, "Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja tidak menjawab. Beliau terdiam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas pun mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawaban dari Baginda Raja. Rumah dijadikan kandang hewan. Pada suatu hari ketika akan pergi ke istana, Abu Nawas kedatangan tamu yang tidak dikenalnya. Namun bagi Abu Nawas hal itu bukan alasan untuk tidak menolong. Memang setelah namanya tersohor menjadi penasihat yang ulung, banyak tamu asing yang ke rumahnya untuk meminta saran.
Cobalah utarakan kesulitanmu padaku. Mungkin aku bisa membantu, kata Abu Nawas. Tolonglah aku, rumahku teramat sempit dan tidak bahagia, kata orang asing itu. Siapa saja yang tinggal di rumah itu? Tanya balik Abu Nawas. Seorang istri dan 8 anak-anakku. Wahai Abu Nawas, jawab orang asing itu. Orang asing itu terlihat sangat tertekan dengan kondisi rumahnya. Wajahnya nampak lesu dan gelisah. Ironisnya, semangatnya untuk bekerja meredup seiring tekanan itu. Sementara itu, Abu Nawas memutar otak untuk mengatasi permasalahan orang asing tersebut. Pantas saja rumahnya sesak, anaknya saja 8 orang. Kata Abu Nawas dalam hati. Engkau punya seekor domba? Kata Abu Nawas memecah kesunyian. Tidak. Tetapi aku mampu membelinya, jawab orang asing itu. Kalau begitu belilah seekor dan tempatkan domba itu di dalam rumahmu. Jelas Abu Nawas, orang asing itu tidak membantah. Ia langsung membeli seekor domba seperti yang disarankan oleh Abu Nawas. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saranmu. Tetapi rumahku bertambah sesak. Kata orang asing itu, kalau begitu belilah lagi beberapa ekor unggas, dan tempatkan juga mereka di dalam rumahmu. Kata Abu Nawas lagi. Orang itu juga tidak menolak, ia langsung membeli beberapa ekor unggas yang kemudian dimasukkan ke dalam rumahnya. Namun, setiap kali lapor kepada Abu Nawas, ia justru disuruh untuk banyak menumpuk ternak dalam rumahnya. Apakah tidak salah saran Abu Nawas? Dengan anak-anakku saja rumahku sempit, apalagi ditambah dengan ternak-ternak itu, tanya orang itu dalam hati. Namun karena tidak tahan dengan suasana rumah yang semakin sempit, orang itu datang lagi ke rumah Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Baiklah, kalau sudah merasa tidak tahan, juallah domba itu, kata Abu Nawas. Langsung menjual domba yang baru dibelinya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas pergi ke rumah orang itu dan menanyakan perkembangannya. Keadaannya sekarang lebih baik karena domba itu sudah tidak lagi tinggal di sini. Kata orang itu tersenyum. Baiklah, kalau begitu sekarang juallah semua ternakmu, kata Abu Nawas. Orang itu tidak melawan. Langsung menjual semua ternaknya dan beberapa hari kemudian Abu Nawas mengunjungi orang itu kembali. Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang? Tanya Abu Nawas. Kami merasakan rumah kami bertambah luas karena ternak-ternak itu sudah tidak lagi tinggal bersama kami. Dan kami sekarang merasa lebih berbahagia daripada dulu dan kami mengucapkan terima kasih, kata orang itu dengan wajah berseri-seri. Abu Nawas ikut senang dengan keberhasilan orang itu. Lalu menjelaskan bahwa sebenarnya batas sempit dan luas itu hanya tertancap dalam pikiran seseorang. Kalau ia selalu bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mencabut kesempitan dalam hati dan pikiran hambanya. Abu Nawas tidak mau hadiah. Suatu ketika Abu Nawas dipanggil oleh Raja Harun ar-Rasyid di istana kerajaan dan terjadilah percakapan di antara keduanya. Rupanya kali ini Abu Nawas sedang memperingatkan rajanya perihal harta dunia yang tidak akan dibawa mati ke kuburan, karena Abu Nawas mengetahui bahwa ia dipanggil karena ingin diikat sebagai saudara raja dengan tali ikatan hadiah. Sesampainya di istana kerajaan, Abu Nawas dengan santainya menegur langsung kepada Raja Harun tanpa basa-basi terlebih dahulu. Wahai Amirul Mukminin, bagaimana nanti jika Allah menghadapkan Anda di hadapannya, lalu meminta pertanggungjawaban Anda tentang lalat hitam, burung kenari dan kulit ari, kata Abu Nawas kepada Raja Harun. Begitu mendengar penuturan Abu Nawas yang tiba-tiba itu, menyebabkan Raja Harun ar-Rasyid sedih, sehingga menangis terseduh-seduh. Melihat rajanya bersedih, salah seorang kepala pengawal segera bertindak dengan memarahi Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, engkau diamlah, engkau telah menyakiti hati sang raja, bentak kepala pengawal kerajaan kepada Abu Nawas. Biarkan dia, kata Raja Harun.
Sebenarnya yang merusak dan menyakiti itu Anda, kata Abu Nawas dengan berani. Begini Abu Nawas, saya ingin mengikat tali persaudaraan denganmu dengan pemberian fasilitas dan hadiah-hadiah, kata Raja Harun ar-Rasyid. Kembalikan saja semua harta dari tempat semula yang hendak Paduka berikan kepada hamba, jawab Abu Nawas. Lalu bagaimana dengan kebutuhanmu? Tanya Raja Harun. Aku ingin Anda tidak melihatku dan aku pun tidak melihat Paduka. Ketahuilah wahai Amirul Mukminin, Aiman bin Nel dari Qudamah bin Abdullah al-Kalabi pernah berkata, aku telah melihat Rasulullah melempar jumrah Aqobah di atas untanya yang kemerah-merahan, tanpa ada pukulan dan tidak pula dengan pengusiran, jawab Abu Nawas. Setelah berkata demikian, Abu Nawas segera meninggalkan istana sambil bernyanyi. Nyanyian Abu Nawas, persiapanmu telah memenuhi bumi sepenuhnya, hambamu mendekat dan sekarang apa? Bukankah engkau bakal mati dalam kuburan, pewarismu mengelilingi, hartamu tak dapat. Air susu yang pemalu kecerdasan Abu Nawas benar-benar menghibur Raja Harun ar-Rasyid. Suatu saat sang raja terlihat murka melihat pekerjaan pengawal kerajaan yang selalu tidak beres. Setelah diselidiki, ternyata para pengawal itu suka mabuk-mabukan. Wahai pengawalku semua, sudah sering aku peringatkan agar engkau jangan mabuk-mabukan, ujar Raja Harun. Para pengawal kerajaan terlihat begitu gemetar. Mereka tak berani menatap mata rajanya. Kepala mereka tertunduk sebagai pengakuan rasa bersalah. Ceritakan kepadaku, dari mana kalian mendapatkan arak-arak itu? Tanya raja. Untuk beberapa saat, para pengawal tak mau mengaku juga. Namun, ketika Raja Harun membentak, akhirnya mereka mengaku juga. Abu Nawas yang membawa arak-arak itu ke istana, kami juga diajari mabuk-mabukan olehnya, ujar salah seorang pengawal. Jika demikian, cepat bawa Abu Nawas ke hadapanku. Kalau tidak, kalian semua harus menerima hukuman dariku, ujar Raja Harun. Keesokan harinya berangkatlah beberapa pengawal kerajaan ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah sederhana Abu Nawas, mereka kemudian memberitahukan maksudnya. Bawalah botol ini ke hadapan raja dan katakan semua ini atas perintahku, ujar salah satu pemimpin pengawal itu. Tunggu dulu, dengan minuman arak ini, aku pasti akan dihukum oleh raja, kata Abu Nawas. Benar. Tapi jika engkau berhasil lolos dari hukuman raja, aku akan memberimu sejumlah dinar, ucap pengawal itu. Lalu apa keuntunganmu dengan memberiku sejumlah dinar? Tanya Abu Nawas. Jika engkau lolos dari hukuman raja, maka kami semua juga akan lolos. Gunakanlah kecerdasanmu untuk mengelabuhi raja, jawab pengawal itu. Akhirnya Abu Nawas bersedia menerima tugas itu. Dengan memegang sebotol arak berwarna merah, ia menemui Raja Harun. Wahai Abu Nawas, apa yang engkau pegang itu? Tanya Raja Harun. Dengan gugup Abu Nawas menjawab, ini susu baginda, rasanya enak sekali, jawab Abu Nawas sekenanya. Bagaimana mungkin air susu berwarna merah? Biasanya susu kan berwarna putih bersih, kata Raja Harun keheranan sambil mengambil botol yang dipegang Abu Nawas. Betul baginda, semula air susu ini berwarna putih bersih. Saat melihat baginda yang gagah rupawan, ia tersipu-sipu malu, dan menjadi merah merona, jawab Abu Nawas yang mencoba mengambil hati Raja Harun. Mendengar jawaban Abu Nawas, baginda pun tertawa dan meninggalkannya sambil geleng-geleng kepala. Raja Harun sebenarnya tahu bahwa yang di dalam botol itu adalah arak. Namun karena penyampaian Abu Nawas yang membanggakan hati, ia tidak memberikan hukuman kepada Abu Nawas. Baiklah, untuk kalian semua aku maafkan. Akan tetapi jika kalian ulangi lagi, maka hukumannya akan berlipat ganda. Titah sang raja. Akhirnya Raja Harun ar-Rasyid juga memberikan ampunan kepada para pengawal. Abu Nawas juga mendapatkan hadiah sejumlah beberapa dinar dari para pengawal, karena telah berhasil melaksanakan misinya. Nah, demikian sedikit hiburan cerita Abu Nawas. Pesan bagi para hakim, bapaknya Abu Nawas adalah penghulu kerajaan Baghdad bernama Maulana. Pada suatu hari bapaknya Abu Nawas yang sudah tua itu sakit parah,
dan akhirnya meninggal dunia, Abu Nawas dipanggil ke istana. Lah diperintah Sultan, Raja, untuk mengubur jenazah bapaknya itu sebagaimana adat Syekh Maulana. Apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan Kadi Maulana, baik mengenai tata acara memandikan jenazah, hingga mengkafani, menyalati dan mendoakannya. Maka Sultan bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi Kadi atau penghulu menggantikan kedudukan bapaknya. Namun, demi mendengar rencana sang Sultan, tiba-tiba saja Abu Nawas yang cerdas itu tiba-tiba nampak berubah menjadi gila. Usai upacara pemakaman bapaknya, Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang dan diperlakukannya seperti kuda. Ia menunggang kuda dari batang pisang itu sambil berlari-lari dari kuburan bapaknya menuju rumahnya. Orang yang melihat menjadi terheran-heran dibuatnya. Pada hari yang lain ia mengajak anak-anak kecil dalam jumlah yang cukup banyak untuk pergi ke makam bapaknya. Dan di atas makam bapaknya itu ia mengajak anak-anak bermain rebana dan bersuka cita. Kini semua orang semakin heran atas kelakuan Abu Nawas itu. Mereka menganggap Abu Nawas sudah menjadi gila karena ditinggal mati oleh bapaknya. Pada suatu hari ada beberapa orang utusan dari Sultan Harun al-Rasyid datang menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kau dipanggil Sultan untuk menghadap ke istana," kata wazir utusan Sultan. "Buat apa Sultan memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya," jawab Abu Nawas dengan entengnya seperti tanpa beban. "Hai Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu. Hai wazir, kau jangan banyak cakap. Cepat ambil ini kudaku ini dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar," kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaan. Si wazir hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau mau apa tidak menghadap Sultan?" kata wazir. "Katakan kepada rajamu." "Aku sudah tahu maka aku tidak mau," kata Abu Nawas. "Apa maksudnya Abu Nawas?" tanya wazir. Dengan rasa penasaran, "Sudah pergi sana, bilang saja begitu kepada rajamu," sergah Abu Nawas sembari menyaruk debu dan dilempar ke arah si wazir dan teman-temannya. Si wazir segera menyingkir dari halaman rumah Abu Nawas. Mereka laporkan keadaan Abu Nawas yang seperti tak waras itu kepada Sultan Harun al-Rasyid. Dengan geram Sultan berkata, "Kalian bodoh semua. Hanya menghadapkan Abu Nawas kemari saja tak becus. Ayo pergi sana ke rumah Abu Nawas, bawa dia kemari dengan sukarela ataupun terpaksa." Si wazir segera mengajak beberapa prajurit istana. Dan dengan paksa Abu Nawas dihadirkan di hadapan raja. Namun lagi-lagi di depan raja Abu Nawas berlagak pilon, bahkan tingkahnya ugal-ugalan tak selayaknya berada di hadapan seorang raja. Abu Nawas bersikaplah sopan, tegur Baginda. "Ya Baginda, tahukah Anda apa Abu Nawas?" "Baginda, terasi itu asalnya dari udang, kurang ajar kau menghinaku Nawas." "Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi?" Baginda merasa dilecehkan. Ia naik pitam dan segera memberi perintah kepada para pengawalnya. "Hajar dia, pukuli dia sebanyak 25 kali." Abu Nawas yang kurus kering itu akhirnya lemas tak berdaya dipukuli tentara yang bertubuh kekar. Usai dipukuli, Abu Nawas disuruh keluar istana. Ketika sampai di pintu gerbang kota, ia dicegat oleh penjaga. "Hai Abu Nawas, tempo hari ketika kau hendak masuk ke kota ini, kita telah mengadakan perjanjian. Masa kau lupa pada janjimu itu? Jika engkau diberi hadiah oleh Baginda, maka engkau berkata, 'Aku bagi 2, engkau 1 bagian, aku 1 bagian.' Nah, sekarang mana bagianku itu, hai penjaga pintu gerbang? Apakah kau benar-benar menginginkan hadiah Baginda yang diberikan kepadaku tadi?" "Lia, tentu itu kan sudah merupakan perjanjian kita." "Baik, aku berikan semuanya, bukan hanya 1 bagian." "Wah, ternyata kau baik hati Abu Nawas. Memang harusnya begitu,
Kau kan sudah sering menerima hadiah dari Baginda. Tanpa banyak cakap lagi, Abu Nawas mengambil sebatang kayu yang agak besar lalu orang itu dipukulinya sebanyak 25 kali. Tentu saja orang itu menjerit-jerit kesakitan dan menganggap Abu Nawas telah menjadi gila. Setelah penunggu gerbang kota itu kelengger, Abu Nawas meninggalkannya begitu saja. Ia terus melangkah pulang ke rumahnya. Sementara itu si penjaga pintu gerbang mengadukan nasibnya kepada Sultan Harun al-Rasyid. "Ya, Tuanku Syah Alam, ampun beribu ampun. Hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas yang telah memukul hamba sebanyak 25 kali tanpa suatu kesalahan. Hamba mohon keadilan dari Tuanku Baginda." Baginda segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapan Baginda, ia ditanya, "Hai Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli penunggu pintu gerbang kota ini sebanyak 25 kali pukulan?" Berkata Abu Nawas, "Ampun Tuanku, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu." "Apa maksudmu? Coba kau jelaskan sebab musababnya kau memukuli orang itu?" tanya Baginda. "Tuanku," kata Abu Nawas, "hamba dan penunggu pintu gerbang ini telah mengadakan perjanjian bahwa jika hamba diberi hadiah oleh Baginda maka hadiah tersebut akan dibagi dua. Satu bagian untuknya, satu bagian untuk saya. Nah pagi tadi hamba menerima hadiah 25 kali pukulan. Maka saya berikan pula hadiah 25 kali pukulan kepadanya. Hai penunggu pintu gerbang, benarkah kau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas?" tanya Baginda. "Benar Tuanku," jawab penunggu pintu gerbang. "Tapi hamba tiada mengira jika Baginda memberikan hadiah pukulan." "Hahaha, dasar tukang peras, sekarang kena batunya kau," sahut Baginda. "Abu Nawas tiada bersalah. Bahkan sekarang aku tahu bahwa penjaga pintu gerbang kota Baghdad adalah orang yang suka narget, suka memeras orang. Kalau kau tidak merubah kelakuan burukmu itu sungguh aku akan memecat dan menghukum kamu." "Ampun Tuanku," sahut penjaga pintu gerbang dengan gemetar. Abu Nawas berkata, "Tuanku, hamba sudah lelah, sudah mau istirahat, tiba-tiba diwajibkan hadir di tempat ini. Padahal hamba tiada bersalah. Hamba mohon ganti rugi, sebab jatah waktu istirahat hamba sudah hilang karena panggilan Tuanku. Padahal besok hamba harus mencari nafkah untuk keluarga hamba." Sejenak Baginda melengak, terkejut atas protes Abu Nawas, namun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, jangan khawatir Abu Nawas." Baginda kemudian memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang perak kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira. Tetapi sesampai di rumahnya Abu Nawas masih bersikap aneh dan bahkan semakin nyentrik seperti orang gila sungguhan. Pada suatu hari Raja Harun al-Rasyid mengadakan rapat dengan para menterinya. "Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai kadi, wazir atau perdana menteri?" berkata, "Melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya, maka sebaiknya Tuanku mengangkat orang lain saja menjadi kadi." Menteri-menteri yang lain juga mengutarakan pendapat yang sama. "Tuanku, Abu Nawas telah menjadi gila, karena itu dia tak layak menjadi kadi." "Baiklah, kita tunggu dulu sampai 21 hari, karena bapaknya baru saja mati. Jika tidak sembuh-sembuh juga bolehlah kita mencari kadi yang lain saja." Setelah lewat 1 bulan Abu Nawas masih dianggap gila. Maka Sultan Harun al-Rasyid mengangkat orang lain menjadi kadi atau penghulu kerajaan Baghdad. Konon dalam sesuatu pertemuan besar ada seseorang bernama Polan yang sejak lama berambisi menjadi kadi, lah mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda untuk menyetujui jika ia diangkat menjadi kadi. Maka tatkala ia mengajukan dirinya menjadi kadi kepada Baginda, maka dengan mudah Baginda menyetujuinya. Begitu mendengar Polan diangkat menjadi kadi, maka Abu Nawas mengucapkan syukur kepada Tuhan. "Alhamdulillah, aku telah terlepas dari balak yang mengerikan. Tapi, sayang sekali kenapa harus Polan yang menjadi kadi? Kenapa tidak yang lain saja? Mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila?" Ceritanya begini.
Pada suatu hari ketika ayahnya sakit parah dan hendak meninggal dunia, ia panggil Abu Nawas untuk menghadap. Abu Nawas pun datang mendapati bapaknya yang sudah lemah lunglai. Berkata bapaknya, "Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku." Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir bapaknya. Lah cium telinga kanan bapaknya, ternyata berbau harum. Sedangkan yang sebelah kiri berbau sangat busuk. "Bagaimana anakku, sudah kau cium?" "Benar bapak, ceritakan dengan sejujurnya, baunya kedua telingaku ini." "Aduh pak, sungguh mengherankan, telinga bapak yang sebelah kanan berbau harum sekali. Tapi, yang sebelah kiri kok baunya amat busuk." "Hai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya bisa terjadi begini?" "Wahai bapakku, cobalah ceritakan kepada anakmu ini," berkata Syekh Maulana. "Pada suatu hari datang dua orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya, tapi yang seorang lagi karena aku tak suka maka tak ku dengar pengaduannya. Inilah resiko menjadi kadi penghulu. Jika kelak kau suka menjadi kadi maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi kadi maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai kadi oleh Sultan Harun al-Rasyid. Tapi tak bisa tidak, Sultan Harun al-Rasyid pastilah tetap memilihmu sebagai kadi." Nan, itulah sebabnya Abu Nawas pura-pura menjadi gila, hanya untuk menghindarkan diri agar tidak diangkat menjadi kadi. Seorang kadi atau penghulu pada masa itu kedudukannya seperti hakim yang memutus suatu perkara. Walaupun Abu Nawas tidak menjadi kadi, namun dia sering diajak konsultasi oleh sang raja untuk memutus suatu perkara. Bahkan ia kerap kali dipaksa datang ke istana hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan baginda raja yang aneh-aneh dan tidak masuk akal. Setelah pembalasan Abu Nawas membunuh lalat-lalat dengan memporak-porandakan barang-barang baginda raja atas izin tertulis dari beliau, baginda raja sangat kesal dan karena kekesalannya itu beliau ingin sekali menjebloskan Abu Nawas ke penjara. Tapi baginda tidak memiliki alasan untuk melakukannya, karena orang seperti Abu Nawas bukanlah orang yang gampang dicari-cari kesalahannya. Suatu hari baginda raja menemukan akal untuk menjebak Abu Nawas. Baginda berpikir pasti kali ini akan berhasil menghukum Abu Nawas. Baginda raja merencanakan sebuah perburuan di hutan dan mengajak serta Abu Nawas. Mendengar ajakan baginda raja untuk berburu, hati Abu Nawas merasai gelisah, karena ia sangat takut pada beruang. Namun ia tidak berani menolak ajakan baginda raja yang akan menghukum orang yang melawan perintahnya. Hari yang direncanakan telah tiba. Cuaca pada hari itu sangat cerah. Baginda raja dan pengawal kerajaan beserta Abu Nawas di dalamnya segera berangkat menuju hutan menunggangi kuda. Ketika masih dalam perjalanan, tiba-tiba cuaca menjadi mendung. Baginda raja kemudian memanggil Abu Nawas untuk menghadapnya. Baginda raja berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, tahukah engkau alasan aku memanggilmu?" tanya baginda. "Ampun baginda raja, hamba belum mengetahuinya," jawab Abu Nawas. Baginda raja kemudian kembali menyambung perkataannya, "Cuaca tiba-tiba mendung, mungkin akan segera turun hujan dan hutan masih amat jauh, sedang kita harus berkumpul di tempat peristirahatan pada waktu makan siang. Engkau akan kuberi seekor kuda yang lamban, aku dan para pengawalku akan menunggang kuda yang cepat. Tapi bila hujan turun kita harus bisa menghindari agar pakaian kita tidak basah. Kita harus melakukan dengan cara kita sendiri. Sekarang mari kita berpencar," titah raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun segera menunggangi kuda yang lamban dan ia tertinggal di belakang. Abu Nawas merasa kecewa. Namun ia sudah menyadari jika baginda raja ingin menjebaknya dengan mencari-cari kesalahannya. Sebab jika ia tidak bisa melaksanakan titah baginda maka ia akan mendapatkan hukuman.
Mungkin ia akan dijebloskan ke penjara, karena itulah alasan Baginda Raja mengajaknya. Mungkin untuk pembalasan atas penghancuran barang-barang Baginda yang ia lakukan, pikirnya. Hujan tiba-tiba turun, Baginda Raja dan pengawalnya segera memacu kuda mereka yang cepat menuju tempat berteduh sementara. Namun hujan yang begitu lebat tidak bisa dihindari, mereka sudah lebih dulu basah kuyup sebelum tiba di tempat berteduh. Akhirnya ketika waktu makan siang tiba, berangkatlah Baginda Raja dan pengawalnya untuk makan siang menuju tempat peristirahatan mereka dengan pakaian yang masih basah. Akan tetapi belum lama mereka sampai di sana menyusullah Abu Nawas dengan kuda lambannya. Baginda Raja dan pengawalnya dibuat bingung melihat Abu Nawas yang menyusul begitu cepat dan dengan pakaian yang masih kering. Mereka heran atas hal yang mereka anggap mustahil, tapi bisa dilakukan Abu Nawas. Pada hari berikutnya Baginda Raja memberikan Abu Nawas seekor kuda yang cepat larinya, sedang beliau beserta pengawalnya menunggangi kuda yang lamban. Setelah mereka berpencar, cuaca pun tiba-tiba menjadi mendung dan hujan segera turun. Baginda Raja dan pengawalnya basah kuyup, tidak bisa menghindari hujan karena kuda tunggangan mereka sangat lamban. Abu Nawas segera memacu kudanya cepatnya menuju tempat peristirahatan dan ia lebih dulu sampai di sana dari rombongan Baginda Raja. Ketika Baginda dan pengawalnya tiba dengan pakaian yang masih basah, mereka pun semakin bingung dan penasaran melihat Abu Nawas yang masih kering bajunya. Baginda Raja yang sudah sangat penasaran langsung bertanya kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku sangat penasaran bagaimana kamu bisa menghindari hujan. Sebab meski kita terpencar ketika hujan datang kita masih sama-sama dalam perjalanan dan engkau sama sekali tidak basah. Begitu juga ketika kami menunggangi kuda yang cepat, akan tetapi kami tetap tidak bisa mencapai tempat berteduh. Apalagi dengan tunggangan yang lamban ini tentu saja akan membuat kami kebasahan." Abu Nawas tersenyum mendengar pertanyaan Baginda yang sudah sangat penasaran padanya. Ia lalu menjawab, "Mudah sekali Baginda Raja, hamba sebenarnya tidak menghindar dari hujan. Tapi ketika hujan datang hamba cepat-cepat membuka pakaian dan melipatnya, kemudian hamba langsung mendudukinya sehingga pakaian hamba tetap kering. Dan ketika hujan berhenti hamba kemudian memakainya lagi." Di negeri Baghdad dahulu kala ada seorang menteri yang dikenal sangat jahat perangainya, sehingga ditakuti warganya, lah tidak bisa melihat perempuan cantik, terutama istri orang, pasti diambilnya. Apabila membeli suatu barang, ia tidak pernah mau membayar. Ihwal itu lama-kelamaan sampai juga ke telinga Abu Nawas sehingga membuat hatinya panas. Maka Abu Nawas pun pasang niat tidak akan meninggalkan daerah itu sebelum sang menteri menghembuskan nafas terakhir alias mati. Kemudian Abu Nawas berangkat ke tempat menteri itu tinggal dan sengaja menyewa rumah yang berdekatan untuk melakukan investigasi. Setelah beberapa hari bergaul dengan penduduk di situ, ia pun kenal dengan sang menteri dan bahkan bersahabat baik. Begitu baiknya pendekatan yang dilakukan sampai-sampai menteri itu tidak bisa mencium rencana busuk Abu Nawas. Abu Nawas boleh masuk dan keluar rumah itu dengan bebas, sehingga ia tidak menaruh curiga sama sekali kepadanya. Di dalam rumah itu Abu Nawas melihat sebuah tiang gantungan yang digunakan untuk menggantung orang-orang yang bersalah kepada menteri itu. Cara menggantungnya pun dengan cara yang sadis, yaitu kaki di atas dan kepala di bawah. Dalam posisi demikian, orang itu dipukuli sampai mati. Dengan demikian memang betul berita-berita yang aku dengar tentang menteri ini, pikir Abu Nawas, nantikanlah, aku pasti akan membalas. Hai orang muda, kata Abu Nawas, kepada seorang pemuda tampan yang sedang menggiring seekor lembu gemuk, apakah lembu itu akan dijual? Pertemuan itu terjadi ketika Abu Nawas berjalan-jalan di sebuah sudut desa itu. Lembu ini tidak dijual, jawab si pemuda, karena ini warisan bapak hamba, lebih baik lembu itu dijual saja.
Abu Nawas mencoba merayu. Kalau laku dengan harga tinggi, kamu bisa berdagang sehingga uang itu menjadi banyak. Betul juga kata Tuan, jawab si pemuda setelah berpikir sejenak. Namun untuk menjualnya hamba harus berkonsultasi dengan ibu di rumah. Kalau ibu setuju boleh Tuan membelinya. Itu akan lebih baik, ujar Abu Nawas. Sementara anak muda itu pulang. Abu Nawas memeras otak, ia akan berusaha memanfaatkan ketampanan wajah anak muda itu untuk melaksanakan rencananya. Hai menteriku, tunggulah bagianmu kelak, kata Abu Nawas dalam hati dengan perasaan geram. Ibu setuju menjual lembu ini, kata pemuda itu kepada Abu Nawas, setelah keduanya bertemu lagi. Bagus, kata Abu Nawas. Tetapi sebenarnya bukan aku yang akan membeli lembumu, melainkan menteri yang zalim itu. Oleh karena itu berikan harga yang pasti. Sesudah itu kita membuat perjanjian dan kamu yang akan melaksanakannya. Setuju? Tanya Abu Nawas. Setuju, jawab si pemuda. Giringlah lembumu itu ke kebun, dan tunggulah aku di sana, kata Abu Nawas. Aku akan ke rumah menteri itu dan setelah itu aku menemuimu. Hai menteri, ada seorang pemuda yang akan menjual seekor lembu gemuk, kata Abu Nawas. Jika Anda tertarik, silahkan Anda beli dengan harga yang pantas, tidak mahal. Mari kita ke kebun itu. Berapa harganya? Tanya si menteri begitu sampai di kebun. Las sangat tertarik dan ingin segera membelinya. 50 dinar, jawab si pemuda. Boleh ditawar? Tanya si menteri. Tidak bisa, karena lembu ini warisan bapak hamba, jawab si pemuda. Baik, pasti kebayar harga itu, ujar si menteri. Maka disodorkan ujung tali pengikat lembu kepada menteri, namun ketika ditarik ternyata kosong. Rupanya diam-diam Abu Nawas telah melepas binatang itu. Namun karena harga telah disepakati, pemuda itu meminta bayarannya. Mana lembunya? Tanya si menteri. Masa hanya talinya? Aku tidak sudi membayar. Keduanya pun berbantah-bantahan dengan sengitnya. Aku minta bayarannya, kata si pemuda. Kalau tidak mau bayar, kembalikan lembuku. Apa yang mesti ku bayar? Dan apa yang harus ku kembalikan? Gila si menteri. Cuma tali yang kau berikan kepadaku. Nih, ambillah, aku tidak butuh tali. Kerjamu memang cuma menipu dan menganiaya orang, kata si pemuda lagi. Kamu memang zalim, mau makan darah orang kecil. Si menteri tidak menggubris lagi perkataan itu, ia berjalan pulang ke rumahnya. Sementara si anak muda hatinya sangat sedih. Lembu hilang, uang melayang. Barangkali memang itulah nasibku. Apa boleh buat, keluhnya. Pada suatu hari Baginda Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas menghadap ke istananya. Setelah Abu Nawas tiba di istana dengan tersenyum, Baginda Raja menyambutnya dan kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, akhir-akhir ini perutku sering sakit. Tabibku mengatakan jika aku terkena gangguan angin. Mohon ampun Baginda. Apa yang sudi kiranya yang dapat hamba bantu?" Tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja. Baginda lalu menjawab, "Aku menginginkan agar kamu dapat menangkap angin untuk dipenjarakan, karena ia telah berani menggangguku. Dan aku memberimu waktu selama 3 hari untuk membawa angin ke hadapanku," kata Baginda kepada Abu Nawas. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan istana untuk melaksanakan titah Baginda Raja. Namun ia sangat kebingungan dan berpikir bagaimana ia bisa menangkap angin untuk dipenjarakan, sedang angin merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Kali ini sungguh aneh permintaan Baginda, tiada henti-hentinya menjebak dirinya. Nampaknya kali ini Baginda akan berhasil mendapatkan celah untuk menghukum dirinya, pikir Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tidak putus asa. Ia terus berpikir mencari jalan keluar walaupun menangkap angin merupakan suatu pekerjaan mustahil.
karena ia bukanlah suatu benda yang dapat disentuh dan sama sekali tidak dapat dilihat meski keberadaannya ada di mana-mana. Sudah 2 hari berjalan sejak perintah Baginda, Abu Nawas belum juga berhasil menangkap angin maupun menemukan cara untuk menangkapnya. Hingga hari ketiga, ketika ia sedang berjalan-jalan dengan hati yang hampir berserah diri menerima hukuman Baginda, tiba-tiba ia teringat akan kisah Aladin dan jinnya yang terkurung di dalam lampu ajaib. Abu Nawas pun menemukan ide yang akan menyelamatkan dirinya dari hukuman Baginda Raja. Ia sangat gembira segera berlari pulang ke rumah mempersiapkan semua keperluan untuk menghadap sang Baginda Raja. Setelah semuanya siap, Abu Nawas langsung menuju istana untuk menghadap. Di sana Baginda Raja telah menunggu ingin melihat hasil kerjanya. Baginda Raja langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, sudahkah engkau melaksanakan perintahku untuk menangkap dan memenjarakan angin?" "Sudah Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Coba perlihatkan. Aku sangat ingin melihat hasil kerjamu," kata Baginda. Abu Nawas kemudian menyerahkan sebuah botol kaca yang tertutup kepada Baginda Raja. "Di mana angin itu? Aku tidak melihat apa-apa di dalam sini," berkata Abu Nawas. "Ampun Yang Mulia Baginda Raja, angin tidaklah dapat dilihat dengan mata. Tetapi jika tuanku Baginda ingin mengetahui keberadaannya, maka bukalah penutup botol itu." Tanpa berpikir panjang, Baginda Raja langsung membuka penutup botol itu dan tiba-tiba ia mencium bau busuk yang keluar dari botol tersebut. Dengan nada yang marah Baginda bertanya kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, bau apa yang keluar dari sini?" Dengan nada ketakutan kemudian Abu Nawas menjawab, "Mohon ampun Baginda Raja. Tadi hamba juga mengalami gangguan angin pada perut hamba dan ketika ia hendak keluar maka hamba langsung memasukkannya ke dalam botol. Agar ia tidak melarikan diri maka hamba segera memenjarakannya dengan menyumbat mulut botol itu untuk menutupnya." Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda tidak jadi memarahi dan menghukumnya meski beliau telah diberi kentut oleh Abu Nawas. Karena alasan yang diberikan cukup masuk akal untuk sebuah pekerjaan aneh. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan istana dengan hati gembira, karena ia lelah lolos dari jebakan dan hukuman Baginda Raja. Abu Nawas dan menteri bertelur pada suatu hari. Sultan Harun al-Rasyid memanggil 10 orang menterinya, "Kalian tahu di depan istana ini ada sebuah kolam. Aku akan memberikan masing-masing sebutir telur kepada kalian. Menyelamlah kalian ke dalam kolam itu, dan kemudian serahkanlah telur-telur itu kepadaku apabila kamu muncul ke permukaan. Aku ingin tahu kepandaian Abu Nawas." Kemudian Sultan menyuruh memanggil Abu Nawas ke istananya. Kepada Abu Nawas dan ke-10 orang menterinya itu Sultan bertitah, "Kamu sekalian aku perintahkan turun ke dalam kolam itu, menyelam, dan apabila muncul ke permukaan serahkanlah kepadaku sebutir telur ayam. Barang siapa tidak menyerahkan telur, niscaya mendapat hukuman dariku." "Mencari telur di dalam air," pikir Abu Nawas, sambil memandang kepada menteri-menteri itu. Mereka tampak takzim dan siap melaksanakan perintah. "Adakah ayam betina di dalam kolam itu?" Hari pun malamlah, keesokan harinya. Pagi-pagi benar, menteri-menteri itu menyelam ke dalam kolam, dan ketika muncul dari dalam kolam, masing-masing membawa sebutir telur dan menyerahkan kepada Sultan. Abu Nawas tidak kunjung muncul di permukaan kolam. Ia berenang ke sana kemari mencari telur. Dikoreknya dinding kolam, namun tak juga ditemukannya. Setelah capek mengitari dasar kolam, terpikir dalam benaknya bahwa ia dianiaya oleh Sultan. Maka ia pun berdoa kepada Tuhan mohon keselamatan. Keluarlah ia dari kolam dan naik ke darat. Di depan Sultan ia berkokok-kokok dan berjalan laksana seekor ayam jantan. "Hai, Abu Nawas, mana janjimu?" kata Sultan. "Semua orang ini masing-masing telah menyerahkan sebutir telur kepadaku. Hanya kamu yang tidak."
Oleh karena itu kamu akan aku beri hukuman. Sembah Abu Nawas, ya Tuanku Syah Alam, yang mempunyai telur adalah ayam betina, hamba ini ayam jantan, membawa anak ayam jantan, lagi pula berkokok, telur hanya dapat dihasilkan oleh ayam betina. Jika ayam betina tidak berjantan, bagaimana ia akan dapat telur? Demi mendengar alasan Abu Nawas, Sultan pun tidak dapat berkata apa-apa karena memang sangat tepat. Sultan dan semua menterinya hanya bisa garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Abu Nawas menduduki singgasana raja. Kecerdikan akal dan pikiran Abu Nawas sudah tersebar di seluruh penjuru kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid. Bahkan raja sendiri pun mengakui kehebatan Abu Nawas hingga mengajaknya tinggal di istana. Raja Harun telah memberikan kebebasan kepada Abu Nawas untuk keluar masuk istana tanpa prosedur yang berbelit. Dengan hadirnya Abu Nawas di istana, maka raja dapat setiap saat meminta pertimbangan, pendapat kepada Abu Nawas dalam setiap keputusannya, sebagai penasehat kerajaan. Namun, tampaknya kali ini Abu Nawas mulai bosan tinggal di istana. Ia tidak terbiasa dengan hidup berfoya-foya, meskipun semua yang diinginkan selalu tersedia. Namun Abu Nawas memilih ingin tinggal di luar istana. Ia rindu sekali untuk menggarap sawah dan merawat hewan ternaknya. Dari sinilah kemudian muncul dalam pikiran Abu Nawas untuk keluar dari istana. Diputarlah otaknya untuk mencari alasan agar ia bisa keluar. Setelah semalaman dipikirkan, Abu Nawas menemukan cara jitu untuk keluar dari lingkungan istana. Pada keesokan harinya, ia sengaja bangun pagi-pagi sekali kemudian pergi ke ruang utama istana. Saat itu suasana masih sepi, hanya terdapat beberapa pengawal. Raja Harun sendiri masih terbaring di tempat tidurnya. Pada saat Abu Nawas itulah Abu Nawas mendekati singgasana raja dan mendudukinya. Tak hanya itu saja, Abu Nawas juga mengangkat kaki dan menyilangkan salah satu kakinya seolah-olah dialah rajanya. Melihat kejadian itu, beberapa pengawal kerajaan terpaksa menangkap Abu Nawas. Mereka menilai bahwa siapapun tidak berhak duduk di singgasana raja kecuali Raja Harun sendiri. Barang siapa yang menempati tahta raja, termasuk dalam kejahatan yang besar dan hukuman mati yang diberikan. Para pengawal menangkap Abu Nawas kemudian menyeretnya turun dari tahta dan memukulinya. Mendengar teriakan Abu Nawas yang kesakitan, raja menjadi terbangun dan menghampirinya. "Wahai pengawal, apa yang kalian lakukan?" tanya raja. "Ampun Baginda, Abu Nawas telah lancang. Duduk di singgasana paduka, kami terpaksa menyeret dan memukulinya," jawab salah seorang pengawal. Sesaat setelah itu, Abu Nawas tiba-tiba saja menangis. Tangisannya sengaja ia buat kencang sekali sehingga banyak menyita perhatian penduduk istana lainnya. "Benarkah yang dikatakan pengawal itu wahai Abu Nawas?" kata Raja Harun. "Benar paduka," jawab Abu Nawas. Raja sangat terkejut dengan penuturan Abu Nawas itu. Jika sesuai peraturan yang ada, Abu Nawas akan dikenai hukuman mati. Namun, Raja Harun tak sampai hati melaksanakannya mengingat begitu banyak jasa yang diberikan Abu Nawas kepada kerajaan. "Sudahlah, tak usah menangis, jangan khawatir, aku tidak akan menghukummu. Cepat hapus air matamu," ucap sang raja. "Wahai Baginda, bukan pukulan mereka yang membuatku menangis. Aku menangis karena kasihan terhadap paduka," kata Abu Nawas yang membuat raja tercengang oleh ucapan itu. "Engkau mengasihaniku?" tanya Raja Harun. "Mengapa engkau harus menangisiku?" kata raja lagi. Abu Nawas menjawab, "Wahai raja, aku cuma duduk di tahtamu sekali, tapi mereka telah memukuliku dengan begitu keras. Apalagi paduka telah menduduki tahta selama 20 tahun, pukulan seperti apa yang akan paduka terima?" "Aku menangis karena memikirkan nasib paduka yang malang," jawab Abu Nawas. Jawaban itu membuat raja tak bisa berbuat apa-apa. Tak menyangka Abu Nawas menjual harga dirinya di depan banyak pengawal. Oleh karena itu, Raja Harun hanya menghukum Abu Nawas untuk dikeluarkan dari istana.
Baiklah jika demikian, mulai detik ini kamu harus keluar dari istanaku, kata raja sedikit geram. Terima kasih Paduka. Memang itulah yang saya kehendaki, balas Abu Nawas sambil menyalami Raja Harun untuk kemudian pamit keluar dari istana. Abu Nawas lebih kaya dari Tuhan. Ini kisah tauladan dari sang cerdik Abu Nawas tentang betapa kayanya dia, dan bahkan lebih kaya dari Tuhan Allah SWT. Loh, kenapa sang Abu Nawas berkata demikian? Simak ceritanya. Pada suatu saat di negeri tempat tinggal Abu Nawas, diadakanlah pertemuan antar raja-raja dari negara tetangga. Sang Abu Nawas pun ikut pula dalam pertemuan itu karena dia adalah sebagai penasehat raja. Dalam pertemuan itu salah satu tema yang dibicarakan adalah mengenai kekayaan. Tak bisa dibayangkan raja-raja zaman dahulu memang kaya raya. Para raja saling bercerita mengenai kekayaan yang dimiliki termasuk istana dan yang akan dibangun setelah pertemuan itu usai. Ada raja yang memiliki kebun yang luas dengan hiasan permata, danau yang indah gemerlapan, kolam-kolam yang indah, gedung dan istana dan sebagainya. Semua orang yang mendengar penuturan raja-raja itu berdecak kagum kecuali Abu Nawas. Malah Abu Nawas berusaha mengingatkan dan menyadarkan mereka dari melimpahnya harta dunia yang fana ini. Sang Abu Nawas berkata kepada mereka, "Kalau harta aku melihat ke bawah tetapi kalau agama aku melihat ke atas." "Apa maksudnya itu?" tanya beberapa raja. "Kalau tentang harta maka lihatlah orang yang lebih miskin, niscaya engkau akan bersyukur. Karena dengan rasa syukur maka kalian akan memperoleh nikmat yang lebih banyak. Tapi kalau amal, maka lihatlah orang yang lebih bertakwa daripada kalian, niscaya kalian akan bertambah rajin untuk beribadah kepada Allah SWT." Jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas tersebut, orang-orang mulai sadar akan apa yang telah mereka miliki dan mereka banggakan. Bahkan banyak dari mereka bahwa ucapan Abu Nawas itu adalah benar. Akan tetapi mereka tiba-tiba terkejut dengan pernyataan Abu Nawas. "Aku itu lebih kaya dari Tuhan," ucap Abu Nawas spontan. Tentu saja ucapan Abu Nawas itu mendapat tanggapan yang luar biasa. Kaget, tidaklah heran jika seisi ruangan pertemuan heboh. Dibuatnya, ada sebagian yang bilang kalau Abu Nawas berkata bohong, ada yang bilang kalau Abu Nawas berani berkata demikian memang tiada buktinya. Sebagian lagi tidak percaya. Sebagian lagi punya keyakinan bahwa Abu Nawas mempunyai maksud tertentu di balik kata-katanya, karena Abu Nawas bikin heboh pertemuan. Akhirnya Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Setelah ditangkap, Abu Nawas dihadapkan ke Baginda Raja. "Benarkah kamu mengatakan bahwa kamu lebih kaya dari Tuhan?" tanya Raja. "Benar tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas. "Apa maksudmu kamu lebih kaya dari Tuhan?" tanya Raja Harun. "Karena kenyataannya hamba memang demikian," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Sanggupkah kamu membuktikan perkataanmu?" tanya Raja. "Sanggup tuanku," jawab Abu Nawas. "Apa sanksinya bila ternyata kamu tidak sanggup membuktikannya?" tanya Raja Harun. "Hamba akan rela dihukum oleh tuanku," jawab Abu Nawas. "Nah sekarang buktikanlah," perintah Raja. "Baginda yang mulia, bukankah Tuhan kita itu tidak mempunyai anak dan juga tidak diperanakkan? Sedangkan hamba ini mempunyai anak dan ibu karena hamba hanyalah makhluk, bukan sang Khalik," jawab Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas tersebut, Raja Harun al-Rasyid merasa puas. Bahkan sang raja malah memerintah kepada Abu Nawas agar menyebarluaskan opini tersebut kepada seluruh penduduk. Lolos lagi si Abu Nawas dari hukuman raja. Mari kawan kita petik dan ambil hikmahnya dari nasihat sang Imam Abu Nawas ini. Abu Nawas dan pukulan yang menjadi dinar. Pada suatu hari Abu Nawas menghadap ke istana. Pun bercakap-cakap dengan Sultan dengan riang gembira. Tiba-tiba terlintas dalam pikiran di benak Sultan, bukankah ibu si Abu Nawas ini sudah meninggal? Aku ingin mencoba kepandaiannya sekali lagi. Aku ingin menyuruh dia membawa ibunya ke istanaku ini. Kalau berhasil akan aku beri hadiah 100 dinar. Hai, Abu Nawas, titah Sultan,
Besok bawalah ibumu ke istanaku, nanti aku beri engkau hadiah 100 dinar. Abu Nawas kaget. Bukankah beliau sudah tahu kalau ibuku sudah meninggal? Tapi mengapa beliau memerintahkan itu, pikirnya. Namun dasar Abu Nawas, ia menyanggupi perintah itu. Baiklah, tuanku, esok pagi hamba akan bawa ibu hamba menghadap kemari, jawabnya mantap. Setelah itu ia pun mohon diri. Sesampai di rumah, setelah makan dan minum, ia pergi lagi. Dijelajahinya sudut-sudut negeri itu, menyusuri jalan, lorong dan kampung, untuk mencari seorang perempuan tua yang akan dijadikan sebagai ibu angkat. Rupanya tidak mudah menemukan sesosok perempuan tua. Setelah memeras tenaga mengayun langkah ke sana kemari hingga jontor, barulah ia menemukan yang dicari. Perempuan itu adalah seorang pedagang kue apem di pinggir jalan yang sedang memasak kue-kue dagangannya. Dihampirinya perempuan tua itu. "Hai, ibu, bersediakah engkau kujadikan ibu angkat?" kata Abu Nawas. "Kenapa engkau berkata demikian?" tanya si ibu tua itu. "Apa alasannya?" Maka diceritakanlah perihal dirinya yang mendapat perintah dari Sultan agar membawa ibunya ke istana. Padahal ibunya sudah meninggal, juga dijanjikan akan membagi 2 hadiah dari Sultan yang akan diterimanya. Uang itu dapat ibu simpan untuk bekal meninggal bila sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, kata Abu Nawas. "Baiklah," kata si ibu tua itu, "aku sanggup memenuhi permintaanmu itu." Setelah itu Abu Nawas menyerahkan sebuah tasbih dengan pesan agar terus menghitung biji tasbih itu meskipun di depan Sultan, dan jangan menjawab pertanyaan yang diajukan. Sebelum meninggalkan perempuan itu, Abu Nawas anti-anti agar rencana ini tidak sampai gagal. Untuk itu ia akan menggendong perempuan tua itu ke istana. "Baiklah anakku, moga-moga Tuhan memberkatimu," kata si ibu tua, "dan terutama kepada ibuku." Keesokan harinya pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah sampai di istana lalu memberikan salam kepada Sultan. "Waalaikumsalam, Abu Nawas," jawab Sultan. Setelah itu Sultan memandang Abu Nawas. Bukan main terkejutnya Sultan melihat Abu Nawas menggendong seorang perempuan tua. "Siapa yang kamu gendong itu?" tanya Sultan. "Diakah ibumu? Tapi kenapa siang begini kamu baru sampai?" "Benar, tuanku, inilah Ibu Patik. Beliau sudah tua dan kakinya lemah dan tidak mampu berjalan kemari. Padahal rumahnya sangat jauh. Itu sebabnya Patik gendong ibu kemari," kata Abu Nawas sambil mendudukkan ibu tua di hadapan Sultan. Setelah duduk ibu tua itu pun memegang tasbih dan segera menghitung biji tasbih tanpa henti meski Sultan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Tentu saja Sultan tersinggung. "Ibumu sangat tidak sopan. Lagi pula apa yang dikatakannya itu sampai tidak mau berhenti." "Sembah Abu Nawas, ya tuanku Syah Alam." Suami Ibu Patik ini 99 banyaknya. Beliau sengaja menghafal nama-nama mereka satu persatu, dan tidak akan berhenti sebelum selesai semuanya. Demi mendengar ucapan Abu Nawas tadi perempuan tua itu pun melempar tasbih dan bersembah datang kepada Sultan. "Ya tuanku Syah Alam," katanya, "adapun Patik ini dari muda sampai tua begini hanya seorang suami hamba. Apabila sekarang ini berada di hadapan tuanku, itu adalah atas permintaan Abu Nawas. Dia berpesan agar Patik menghitung-hitung biji tasbih dan tidak menjawab pertanyaan tuanku. Nanti Abu Nawas akan membagi 2 hadiah yang akan diterimanya dari tuanku." Begitu mendengar ucapan perempuan tua itu Sultan tertawa dan menyuruh memukul Abu Nawas 100 kali. Ketika perintah itu akan dilaksanakan, Abu Nawas minta izin untuk dipertemukan dengan Sultan. "Ya tuanku, hukuman apakah yang akan tuanku jatuhkan kepada hamba ini? Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu kemari, aku pun berjanji akan memberi hadiah uang 100 dinar. Tapi karena kamu tidak bisa memenuhi janjimu, dapatlah engkau 100 kali pukulanku," kata Sultan. "Ya tuanku, Syah Alam," kata Abu Nawas, "Patik berjanji dengan perempuan tua ini akan membagi 2 hadiah Fang akan tuanku berikan kepada hamba. Tetapi karena sekarang hamba mendapat dera, hadiah itu juga harus dibagi 2, karena yang bersalah 2 orang,
Patik terimalah hukuman itu, tetapi 50 seorang dengan perempuan tua ini, dalam hati Sultan bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul sekali saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri. Setelah itu Sultan memberi 50 dinar kepada perempuan tua itu sambil berpesan agar tidak cepat percaya kepada Abu Nawas bila lain kali menemuinya. Dengan sukacita diterimanya hadiah itu dan dipandangnya Abu Nawas. "Ya tuanku Syah Alam, ampun beribu ampun, jika ibuku telah mendapat anugerah dari Paduka, tidak adil kiranya bila anaknya ini dilupakan begitu saja." Ya, terimalah pula bagianmu," ujar Baginda sambil tersenyum. Ini, semua orang tertawa dalam hati. Setelah Abu Nawas bermohon diri pulang ke rumah, demikian pula perempuan tua itu dan semua yang hadir di Balairung, dengan perasaan masing-masing.